Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Pak Mul. Kita lanjutkan di pengayaan yang kedua, materi kelas 7. Dan buat teman-teman yang ingin bekerja atau nanti ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk belajar kembali tentang perkalian, pengurangan, pembagian bilangan bulat. Bisa juga belajar di sini supaya mengingat kembali untuk bilangan-bilangan negatif dalam operasi hitung supaya tidak lupa. Oke. Ya, kembali ke soal. Kita akan coba mengerjakan soal-soal ini tanpa harus menggunakan coretan ya. Jadi kita akan selalu belajar menghitung secara awang namanya. Oke. Ya, kita mulai saja. Nih ada positif ya, dikali hasilnya pasti positif 10. Oke. Kemudian ini dikali positif kali negatif, negatif ya, 24. Kemudian negatif kali positif, hasilnya negatif 36. Oke, saya naikkan dulu. Oh, nomor 4 negatif kali negatif, hasilnya positif. Oke. Terus ini kalikan, saya letakkan di sini ya, negatif 12. Lalu dikali dengan 10, jadi negatif 120. Ya. Terus nomor 6 negatif kali positif, negatif 24 dikali negatif 2 positif 48. Ini negatif pangkatnya genap, berarti jadi positif. Oke. Ini negatifnya tetap karena negatifnya tidak dipangkatkan, jadi 81. Nah, lalu ini pangkatnya ganjil. Kalau yang tadi di atas ini ya, pangkatnya genap jadi positif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif 64. Oke. Ini 49 komanya, karena dia ada perkalian dua bilangan yang satu desimal, berarti komanya 2, tinggal tambah 0. Oke. Lalu ini perkalian negatif kali positif, negatif. Supaya angkanya tidak besar, kita sederhanakan dulu ya. 1, 1, jadi 3 kali 1, 1 kali 8. Oke. Nomor 12 ini kita sederhanakan dulu. Coret 1, 2, 2 kali 1 kali 7, ini negatif kali negatif jadi positif. Jadi hasilnya adalah positif 14. Oke. Terus kemudian pembagian. Nih, pembagian positif bagi positif, positif. Nih, bagi negatif, negatif. Nih, negatif bagi positif, negatif. Nih, negatif dengan negatif, positif. Ya, mudah ya. Nah, tapi tetap harus selalu dipahami ya dan diingat. Yang pertama dipahami dulu, baru diingat. Nah, ini 0 dibagi negatif, hasilnya adalah 0. 0 tidak ada positif, tidak ada negatif ya. Karena 0 itu bukan bilangan negatif, juga bukan bilangan positif. Dia bilangan yang netral ya. Ini 1 desimal dibagi dengan bilangan bulat.
berarti hasilnya pasti 1 desimal negatif ya. Ini kita tuliskan dulu, hasilnya adalah 4. 4 itu akan dibuat 1 desimal, berarti dia 0,4. Oke. Terus ini dikali. Kalau dikali seperti ini, prosesnya sebaiknya ditulis dulu. Ini Pak Mul tulis. Ini dirubah menjadi kali. Oh, ini 3 ya. Ini 6/1 menjadi 1/6. Lalu dicoret. 1, 3. Jadi hasilnya negatif 1 3 kali 3 9 ya. Negatif 1/9. Nih negatif 12 kita rubah ke kali, dibalik negatif 7/4. 4 dengan 12 dibagi 41 dibagi 43. Ini negatif 3 dikali negatif 7 sama dengan positif 21. Oke. Terus nomor terakhir, nomor bagian pembagian. Ini Pak mau tulis ulang lagi di bawah sedikit ya. 5/8 dikali negatif 4/3. 8 dengan 4 1 2 sama-sama dibagi 4 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 5 kali 1 per 2 kali 3 6 ya. Ini negatif ya. Oke. Nah, ini biar kelihatan. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Perkalian pembagian ya. Kita terapkan yang kita pelajari. Yuk. Kita lihat. Negatif 4 dibagi negatif 2 positif ya. Kita tuliskan di sini hasilnya adalah 2 positif, lalu dikali 7 14. Oke. Nih positif dikali negatif hasilnya negatif 60, lalu dibagi dengan negatif 5 ya. Negatif 60 dibagi negatif 5 positif 12. Oke. Terus ini 6 dibagi negatif 9 kita buat menjadi 0,1,5 6 dibagi 9. Oke, biar gampang ya. 6 dibagi min 9, terus kemudian dikali 15. Ini biar lebih mudah. 9 dengan 15 ini dibagi 3 dibagi 3 5 begitu ya. Terus 3 dengan 6 1 2, jadi tetap ada negatif 2 dikali 5, jadi hasilnya adalah negatif 10. Oke ya. Tadi mau buat 6/9 itu menjadi desimal. Oh, ternyata dia 2/3 ya. 2/3 akan sulit untuk dibuat menjadi desimal. Kalau dikali ke sini malah jadi susah, maka dirubah saja tetap menjadi pecahan biasa. Oke. Negatif 3 dikali 6 negatif 18. Negatif 18 dibagi negatif 12 hasilnya positif. Ini agak ke bawah ya. Jadi dia kalau dituliskan begini Pak Mo, negatif 18 dibagi negatif 12 begitu ya. Kalau disederhanakan menjadi ini slet, atau langsung dibagi juga boleh, dibagi 6 3/2. Jadi hasilnya positif 3/2 dibuat menjadi 1,5, atau kamu boleh tulis 1,5 ya. Jadi bebas, boleh tuliskan dalam bentuk pecahan campuran
atau pecahan desimal. Oke. Waduh, ini tempatnya malah jadi empet-empetan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini negatif dibagi negatif, positif 6. Lalu 6 dibagi negatif 4 ya. 6 per negatif 4 sama dengan, ini sama ya, 3, 2. Jadi hasilnya negatif 3 per 2, 1,5. 1,5 dulu baru 1,5. Nah, kebetulan ini sama. Oke, ini sama ini ya. Terus nih 2/3 dibagi, ini boleh langsung dibalik. Ini Pak mau coret ya, coret, kita ganti dikali, jadi 4/9 negatif ya, negatif. Ini nanti akan jadi negatif ya, 9. Ini sudah ada. Kemudian mana yang bisa dicoret? Ini 2 dengan tidak ada, 3 dengan juga tidak ada ya. Berarti kita akan kalikan 2 kali 4 kali 4. 2 kali 4 kali 4, di sini saja ya hasilnya. Itu 16 negatif, bawahnya per 27. Oke ya, itu sudah tidak bisa disederhanakan ya. Ini jawaban nomor 6. Nomor 7 kali, mana yang bisa disederhanakan? Oh, nggak bisa, berarti ini langsung kita kali saja, hasilnya negatif 10/63. Negatif ya. Kemudian ini ditambah negatif 5/14 ya, begitu. Lalu ini kita buat persamaan, menyamakan penyebut. Berarti ini kita cari KPK nya ya, kita cari KPK. Ini menjadi berapa ya? Kalau ini 126 ya, 126. 126 itu pasti bisa dibagi dengan 14 ya. Berapa dibagi dengan 14? 9 ya. Berarti ini yang atas ini dikali 2, negatif 20 ditambah negatif ini dikali 9, 45. Oke. Jadi jawabannya adalah negatif 65/126. Oke. Pak mau ulang ya. Ini 126 dibagi 14 itu 9, dikali 5 45 ya. Ini 126 dibagi 63 2 kali 10, negatif 10 ya. Oke. Ya. Nomor 4. Kalau mengali-mengali begitu ya memang harus pelan tapi harus benar ya. Nih, negatif 4 ditambah, oh ini ada kali, berarti kali terlebih dahulu. Ini negatif 6, berarti dia negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 10. Oke, nih kali lagi, berarti nanti ini hasilnya adalah 18. Kita tuliskan di sini langsung positif saja ya. Ini positif maksudnya ini aja nih, ini 18, berarti dia negatif 8 dikurang 18 ya, begitu ya. Ini sama dengan negatif 26. Oke. Dan ini dibagi, ini boleh dikurung nih, dikurung aja deh, dikurung, hasilnya jadi positif ya. Jadi dia plus 8, ini ditambah menjadi 26. Oke.
Terus nomor 4. Mana ini dikurung. Kalau ini dikurung, berarti yang dalam kurung lagi negatif 5, 7 dikurang negatif 5 ini negatif 12. Jadi 3 dikali negatif 12 negatif 36. Ini yang dalam kurung lagi negatif 14 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif positif 7. Oke. Nomor 6 kali bagi, ini jadi negatif 8 ditambah nih negatif ditambah negatif 7 begitu ya. Jadi hasilnya negatif 15, semakin besar. Terus ini kita boleh tuliskan lagi 36 dibagi 4 positif ya. Jadi 9. Ini sama saja 10 dikurangi 16 jadi negatif 6. Ini jadi positif 25, ini negatif 25. Jadi hasilnya 0 ditambah dengan lawannya ya. Nomor 10 dibagi dulu. Berarti ini 45 dibagi 9 ini negatif. Berarti hasilnya negatif 5 ditambah 15 10. Oke. Nih dikurang dulu dalam kurung, ini negatif 3 ya. Nah terus kemudian ini boleh biar nggak terlalu rame 20 ini dikali ya, ditambah negatif 18 jadi sama dengan 2. Oke. Terus nih kali kurung, oh ini berarti yang dikurung dulu, ini negatif 1, berarti boleh dituliskan 12, ini negatif kali negatif jadi ditambah 7 sama dengan 19. Oke. Terus tinggal 2 soal lagi, cepat ya. Wah ini dibalik, ini boleh dicoret biar tempatnya, karena tempatnya nggak cukup ya, ini coret, ini dikali jadi 1/2, jadi kita rubah begitu ya. Terus 2-nya dicoret sama 2, jadi tinggal negatif 1/3. Oke, ini 1/3 ya, berarti kita pakai angka 12 dibagi 4, 3 dikali 3 9. Kemudian ini negatif 12 dibagi 3 4 kali 1 4, jadi sama dengan 5/12. Oke. Nomor terakhir ini hasilnya kita coret saja ya. Kita coret 1/3 itu jadi 1/9 positif ya, karena ini kan di dalam kurung dipangkatkan positif, tapi di depannya masih tetap ada negatif kan, berarti dia kalau Pak mau tuliskan menjadi 7/9 dikurang nih 1/9 negatif ini dari sini. Nah yang negatif ini sudah hilang oleh pangkat, jadi hasilnya adalah 6/9. Kalau disederhanakan lagi menjadi dibagi 3 2/3. Oke ya, selesai. Semoga kamu bisa memahami ini dan semakin lebih cepat, karena memang harus ada latihan-latihan yang rutin untuk bisa lebih cepat ya. Untuk pengayaan 2 cukup sekian, kita lanjutkan ke
pengayaan ketiga, empat, dan seterusnya. Sampai jumpa. Selamat belajar.